Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh, sesuai informasi yang kita dapatkan dari manajemen kemarin mengenai 4 punggawa Persib yang dipanggil Timnas Indonesia akhirnya benar gitu ya, sudah sampai kemarin ke Bandung dan hari ini sudah memulai latihan perdananya, termasuk ada Tom Hai dan Eliano gitu ya, teman-teman. Nah, ini juga menandakan bahwa pemain Persib yang sudah terikat kontrak, siapapun pemain baru tentu saja mau asing ataupun yang lokal, ini harus mematuhi kebijakan dari manajemen gitu ya. Kalau memang sakit atau minta izin tidak bisa ikut latihan atau karena suatu hal, itu harus mengajukan secara ya minimal ngomong dulu ke Bojan Hodak, ke pelatih kepala. Nah, nanti approvalnya ya boleh tidaknya dari Bojan Hodak, teman-teman, karena sebagai pemain Persib juga ini kan sama saja dengan pegawai kantoran biasa, mereka adalah pegawai gitu ya. Jadi ya mungkin teman-teman juga harus tahu kok kadang si ini ada, kadang si itu nggak ada. Kemarin kan ditanyain kalau sakit si ini harus memang apa laporan atau tidak katanya gitu ya. Jadi ya sama kayak pegawai biasa, teman-teman. Jadi pemain Persib ini punya aturan yang memang harus diikuti. Kalau memang izin tidak ikut latihan atau bagaimana atau sakit, itu tetap harus ngabarin. Apalagi kalau sakit, teman-teman, tim dokter Persib ini harus tahu gitu ya sakitnya apa. Kalau bisa ya nanti memang diobservasi. Kalau memang apa rujukannya biasanya ke rumah sakit ini, nah nanti hasilnya dilaporkan ke tim dokter atau ke tim fisio gitu, teman-teman gitu ya. Makanya masih ada beberapa pemain Persib yang memang masih belum fit katanya latihan karena kemarin sedang kena virus untuk badannya gitu ya, teman-teman. Nah, inilah, tapi alhamdulillah sekarang termasuk Tom Hai dan Eliano ini memang sudah hadir di latihan hari ini, teman-teman. Dan menghadapi Persebaya ini H-2 ini memang banyak fakta yang tergali, apalagi selepas dari timnas gitu ya. Dan ini masalahnya timnas senior. Kalau timnas U23 semalam juga aduh ya gitulah permainannya. Mungkin harus banyak apa ya, latihan fisik lagi, sepertinya tidak fokus karena mungkin fisiknya tidak maksimal gitu ya, teman-teman. Tapi ya kalau masalah permainan mah saya tidak terlalu mengomentari, hanya mengomentari masalah jersey saja. Warnanya kunaon pakai putih, saya agak beberapa pertandingan timnas gitu ya, mau yang senior ataupun yang U23 ini kalau pakai jersey yang putih itu sepertinya juga kurang maksimal hasilnya gitu ya, kudu berem pokoknya mah. Jadi ya mudah-mudahan lah kedepannya merah terus aja dipakainya, walaupun bermain away juga kalau bisa merah aja gitu ya, teman-teman. Nah, inilah sedikit itu mah intermezzo saja mengenai timnas, namun ada beberapa selentingan yang sudah dibicarakan di teman-teman media gitu ya mengenai salah satu punggawa timnas. Apalagi kemarin timnas senior ini kan ya kita ngomongin Tom Hai di sini. Tom Hai walaupun sekarang sudah menjadi pemain Persib Bandung, tapi ada beberapa catatan yang memang tidak bisa dilepaskan gitu ya dari seorang pemain yang memang sudah masuk ke Persib Bandung. Dan ingat teman-teman, Makhluk pernah mengatakan siapapun yang masuk ke Persib Bandung itu dia akan menjadi artis, katanya dia akan menjadi selebgram, dia akan menjadi atau dia akan mempunyai ribuan fans atau penggemar. Jadi harus menerima segala konsekuensinya, termasuk rumor kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang gitu ya. Nah, kalau untuk pemain yang keluar ya kita ingat kata-kata Wah Umuh saja gitu ya. Wah Umuh bilang siapapun pemain bintang yang keluar dari Persib Bandung tidak akan menjadi bintang lagi katanya. Nah, ini yang menjadi
ya harus diterima lah oleh semua pemain. Omongan-omongan ini memang harus menjadi penyemangat gitu ya. Nah, ini kita fokus kembali ke Tom Hai. Tom Hai ini ketika kemarin selepas menghadapi Lebanon itu kan sempat terjadi apa ya, tindakan mungkin kurang sportif lah gitu ya dari Tom Hai yang memang menolak bersalaman walaupun pertandingan sudah selesai. Itu bisa dimaklumin sebetulnya, namanya emosi atau bagaimana. Namun yang jelas dari situ berkembang beberapa obrolan, katanya Tom Hai juga ke Persib Bandung ini agak sedikit memaksakan karena mau tidak mau kan di tawaran pertama sudah tolak, akhirnya last minute atau detik-detik terakhir kenapa milih Persib tidak ke Eropa. Nah, ini teman-teman juga harus sedikit punya sudut pandang lain. Yang pertama, dengan usia Tom Hai ini, jangankan Tom Hai sekarang, Federico Barba saja dengan usia sekian gitu yang sudah punya nama besar, yang sering main di klub Eropa, akhirnya juga ke Persib Bandung. Nah, apalagi sekelas Tom Hai. Tom Hai ini memang kalau dibilang ya punya skill bagus, punya, tapi bisa terlihat dari 2,5 bulan dia tidak punya klub, dia tidak bisa mengembangkan skillnya di sebuah klub, ya tanpa klub juga gitu ya. Makanya kemarin juga agak kesulitan dalam apa ya, dalam menembus skuad utama timnas, teman-teman. Ya mungkin dia berharap ini mah dari obrolan beberapa teman-teman media gitu ya, teman-teman mah nggak saja mau ikut obrolan ini atau tidak gitu, atau punya pendapat masing-masing mah nggak. Jadi teman-teman media ini ngobrol kemarin mengenai Tom Hai ini dia memang terpaksa masuk ke Persib karena memerlukan jam terbang, memerlukan menit bermain, memerlukan legalitas atau apa namanya itu, legitimasi atau apa gitu, pengakuan lah, intinya harus pengakuan bahwa dia masih pemain yang dibutuhkan oleh timnas gitu ya. Jadi ya Persib tahu sendiri punya fans yang banyak gitu, fans yang militan, yang mana kan Tom Hai sekarang belum masuk saja sudah dipuja-puji gitu ya teman-teman, apalagi dengan penjualan jersinya yang kemarin ada spesial Tom Hai, katakanlah kemarin kan kabarnya udah laku 10.000 jersey Tom Hai gitu ya, spesial Tom Hai. Ya kita kalikan saja jika memang player issue yang terjual, katakanlah sekarang kan player issue tuh 1.150.000-an gitu ya, kita hitung aja 1 juta aja, 10.000 piece yang terjual sudah berapa, 10 M teman-teman, bayangin gitu ya. Dari penjualan jersinya saja sudah 10 M yang dihasilkan oleh Tom Hai. Nah ini makanya Persib Bandung juga mengambil mungkin win-win solution ya gitu ya. Tom Hai perlu menit bermain, perlu pengakuan juga, perlu klub. Nah, Persib Bandung juga di sini ya minimal punya segi bisnis yang dilihat. Mungkin kalau prestasi mah mengikuti lah, kalau bagus alhamdulillah meren gitu ya. Tapi bisnisnya ini kenceng banget Persib Bandung. Perlu juga untuk yang menaikkan branding, sudah naik gitu ya. Jadi ya alhamdulillah kalau Persib di sini sudah untungnya memiliki Tom Hai dan juga memiliki segi bisnis dan branding yang mulai naik, teman-teman. Ini tidak bisa dipisahkan, makanya kita juga jangan dulu sebetulnya untuk ya suka kepada pemain boleh, tapi jangan yang puja-puji berlebihan dulu ya teman-teman, karena kita juga harus melihat dari sudut pandang lain gitu ya. Kalau Federico Barba misalkan datang ke Persib Bandung dengan CV yang mentereng, bolehlah kita wah ini keren itu keren, karena ya memang pemain bagus juga gitu ya. Nah ini juga berlaku kepada semua pemain, terutama pemain asing atau punggawa asing yang baru ke Persib Bandung, yang mana ya boleh kita senang tapi jangan terlalu berlebihan. Jadi intinya untuk khusus Tom Hai ini 50-50 teman-teman, ini antara apa ya, antara memang Persib butuh tenaganya atau butuh menaikkan engagementnya, menaikkan brandingnya, atau memang Persib butuh kehadiran Tom Hai di atas lapangan. Makanya jangan ada pikiran yang gimana lagi, bebaskan saja sekarang mah. Makanya ya sudahlah gitu ya, kemarin banyak yang nanya asal lebar dan lain sebagainya. Ya sudah gitu ya, mungkin ini juga saling menguntungkan antara Tom Hai dan Persib Bandung, udah gitu aja intinya mah.
Lalu yang kedua teman-teman, beberapa fakta menghadapi Persebaya ini, yang mana Persib Bandung kan di 3 laga awal BRI Super League ini memang kurang memuaskan gitu ya. Namun ada beberapa fakta yang terungkap menghadapi Persebaya, khususnya Persib Bandung belum terkalahkan di laga kandang. Maksudnya ya khusus di musim ini aja walaupun baru 3 kan. Persib Bandung belum terkalahkan di laga kandang, namun Persebaya belum terkalahkan di laga tandang. Nah, ini pertemuan yang menarik nih. Persib belum kalah di kandang, Persebaya belum pernah kalah di tandang. Jadi siapakah yang akan memenangi pertandingan nanti atau draw? Nah, ini juga secara keseluruhan kita ambil kurang lebih 10 pertandingan atau 10 pertemuan antara Persib Bandung menghadapi Persebaya, baik menjadi tamu ataupun menjadi tuan rumah gitu ya. Persib Bandung ternyata masih lebih banyak memenangi laga menghadapi Persebaya. Persebaya ya mungkin lebih sedikit gitu ya, dan draw-nya pun hanya 2 kali gitu ya dari 10 laga terakhir ini. Makanya ya alhamdulillah lah kita juga mempunyai satu head to head yang oke menghadapi Persebaya. Besok akan ada satu skema baru dari Bojanodak, yang mungkin ya sudahlah Bojanodak saja gitu ya yang nantinya mempraktekkan, tapi selentingan sih katanya menghadapi Persebaya ini kita akan mempunyai merealisasikan satu skema baru sebelum menghadapi ACL 2, kan minggu depannya menghadapi Lion City. Nah, ini akan diuji cobakan menghadapi Persebaya Surabaya, teman-teman. Pemain siapa saja yang dipasang nantinya, itulah yang akan setidaknya menjadi gambaran pemain utama di Persib Bandung gitu, teman-teman. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.